Saat itu mereka tidak tahu siapa yang dimaksud. Tapi setelah mendengar bahwa nama Muhammad terukir di dalam patung Buddha, Master Ching Yun merasa inilah saatnya untuk membuka mata. Beberapa biksu mulai membaca Al-Quran secara diam-diam. Sebagian lainnya berdiskusi panjang malam hari. Perubahan mulai terasa. Bukan karena mereka merasa harus meninggalkan ajaran Buddha, tetapi karena mereka mulai menyadari bahwa kebenaran itu bisa saja sudah lebih dulu menghampiri mereka, namun selama ini tersembunyi di balik sejarah. Sementara itu, tim ilmuwan melakukan penggalian tambahan di area sekitar patung. Mereka menemukan jalur bawah tanah kecil yang menuju ke ruang lain di sisi timur struktur patung. Di ruangan itu, mereka mendapati sebuah struktur berbentuk makam kuno yang belum pernah dibuka. Setelah melalui proses pemindaian dan pembersihan, makam itu memperlihatkan sebuah batu nisan yang tidak biasa. Di batu tersebut, terukir tulisan dalam bahasa Arab dan Tionghoa kuno secara berdampingan. Dalam bahasa Arab tertulis, "Inilah makam Zulkifli, seorang hamba yang sabar." Kejutan berikutnya tidak bisa dihindari. Nama Zulkifli langsung mengacu pada salah satu nabi dalam Islam yang dikenal sebagai nabi yang sabar dan adil. Sementara, dalam bahasa Tionghoa, tulisan yang tertera menyebut nama Fozugongzi, istilah kuno yang merujuk pada seorang manusia suci yang kemudian dianggap sebagai Buddha. Diskusi semakin panas di kalangan ilmuwan. Sebagian besar mulai yakin bahwa Zulkifli yang dimaksud dalam Al-Quran kemungkinan besar adalah sosok yang selama ini dikenal oleh masyarakat timur sebagai figur spiritual penting, bahkan bisa jadi sebagai cikal bakal dari konsep Buddha sendiri. Hal ini tentu saja sangat kontroversial, tetapi bukti-bukti yang muncul mulai mendukung kemungkinan tersebut. Ketika Xi Jinping menerima laporan akhir sementara dari tim ilmuwan, ia memutuskan untuk mengunjungi Leshan sekali lagi. Kali ini ia pergi diam-diam, hanya ditemani tim terbatas. Saat berdiri di depan makam yang diyakini sebagai makam Zulkifli, ia menghela napas panjang. "Kalau ini benar," katanya pelan, "berarti ada sejarah yang selama ini belum kita pahami sepenuhnya. Dan kebenaran bisa datang dari arah yang tak kita sangka." Hari itu, di Biara Leshan, salah satu biksu muda akhirnya memberanikan diri berbicara di hadapan rekan-rekannya. Ia mengangkat tangan dan berkata dengan tegas, "Kalau apa yang kita temukan ini adalah kebenaran, maka saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kata-kata itu seperti petir yang membelah langit Leshan. Tidak lama, puluhan biksu mengikuti langkahnya. Beberapa di antaranya menangis. Mereka tidak merasa dikhianati oleh kepercayaan lama. Justru mereka merasa dipertemukan kembali dengan akar kebenaran yang telah lama tersembunyi. Berita tentang para biksu yang mengucapkan syahadat di Biara Leshan akhirnya bocor ke publik. Meskipun awalnya disebarkan secara terbatas oleh orang-orang dalam lingkungan biara, kabar itu menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform daring Tiongkok, bahkan sebelum otoritas bisa mengendalikannya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, jutaan orang sudah menonton potongan video pendek yang menunjukkan sekelompok biksu mengenakan jubah oranye, mengangkat tangan, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lantang. Pemerintah Tiongkok awalnya sempat bingung. Fenomena ini bukan sekadar peristiwa keagamaan, tapi bisa berdampak sosial dan politik. Namun, karena Presiden Xi Jinping sendiri terlibat langsung dalam penyelidikan awal penemuan ini, pihak berwenang memutuskan untuk tidak menekan atau menyensor peristiwa tersebut secara frontal. Sebaliknya, mereka mulai membentuk tim ahli untuk memantau, mempelajari, dan memberi penjelasan resmi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sebuah pertemuan tertutup di Zongnanhai, para penasihat budaya dan ilmuwan melaporkan perkembangan terbaru. Salah satu laporan disampaikan oleh Profesor Li Chen, seorang pakar sejarah Timur Tengah, yang sudah lama meneliti hubungan kuno antara Asia Tengah dan Timur. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Nabi Zulkifli adalah figur yang pernah menetap di wilayah Tiongkok Selatan ribuan tahun lalu, dan ajarannya kemudian diserap dan dimodifikasi oleh para pengikut lokal menjadi ajaran spiritual yang kelak berkembang menjadi Buddhisme awal. Penjelasan itu mengejutkan, terutama karena Profesor Li bukan seorang Muslim, dan selama ini dikenal sangat skeptis terhadap teori-teori lintas agama. Tapi, bukti-bukti yang diajukan tidak bisa diabaikan.